Oke, selamat siang semua teman-teman dari Maranatha, Bapak Ibu semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Albert. Ini untuk yang pertama, untuk IKHPL nanti akan saya bawakan, lalu nanti Bapak Kevin yang akan membawakan untuk di serialnya. Gitu. Nah, untuk sekilas aja nih, IK Indonesia ini terus berusaha untuk memajukan industri interior dengan terus berinovasi dan bahkan produk kami. Salah satunya yang tadi itu yang disebutin, yang ada Pirotek itu. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, nah ini IK Indonesia merupakan bagian dari IK Group di dalam bisnis material building, dan induk kami adalah IK Kogyo di Jepang. Dan di Indonesia sendiri sudah mempunyai 2 pabrik loh. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah pabrik kita. Pabrik kita ada di Bekasi yang sudah beroperasi dari tahun 1974. Karena perkembangan bisnis yang sangat signifikan tahun ke tahunnya, lalu kita bawa lagi pabrik kedua di Cikampek yang sudah beroperasi dari tahun 2014. Nah, kenapa sih kita bisa sampai ada 2 pabrik? Karena kita itu termasuk satu untuk menjaga ketersediaan stok di Indonesia gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya emang pasar industri HP terus berkembang, maka mungkin bisa akan bertambah lagi ya pabrik kita. Oke, nah ini lanjut lagi. Nah, dengan bertambahnya pabrik di Indonesia, kita tidak hanya melayani untuk pasar lokal, kita juga ekspor ke luar negeri. Nah, ini ada 12 negara ekspor kita, ada ke Jepang, Singapura, bahkan sampai Australia kita juga ekspor ke sana. Gitu. Nah, dengan ada kita ekspor ini bahwa sudah diakui dunia bahwa produk kita ini sudah sesuai standar untuk ekspor. Oke, nah ini untuk sertifikat kita ada ISO 9001 untuk manajemen mutu, lalu juga ada ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Oke, ini produk kita. Produk kita utama kita ada Seral yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya Bapak Kevin. Lalu kita ada IKPL, IKMFC, lalu IK Ibon. Nah ini mungkin teman-teman semua udah nggak asing nih sama IK Ibon. Yang biasa suka dipakai nih. Lalu ada juga produk kita, ada Wonder, Postform, Veltouch, Celsas, Purecore, Realcore, dan Compact. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, nah ini kita mulai big function, HPL Business Opportunity. Nah, kenapa sih HPL itu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat besar di Indonesia? Nah, mungkin teman-teman semua tanpa disadari bahwa setiap hari kita beraktivitas, kita di rumah, di luar, di kampus, nah itu kita akan berjumpa dengan HPL. HPL itu bisa aja di meja, di lemari, ataupun untuk pada dinding atau di plafon, bisa juga semua. Nah, kita masuk lagi. Nah, seperti ini di private time. Nah, seperti kamar nih. Kamar itu di lemari, ada untuk di kasur, ada di nakas. Nah, itu semua menggunakan HPL. Kalau di toilet, di kamar mandi, juga ada untuk di meja wastafel, bisa juga. Kalau dimasuk ke family time, nah ini di ruang tamu, di ruang keluarga, untuk meja TV, untuk lemari TV, untuk dapur, untuk di kitchen setnya, nah itu menggunakan HPL semua. Lalu masuk ke working time, nah ini seperti ini. Satu di namanya ini rumah sakit mata ya, rumah sakit mata Indonesia. Nah, ini juga menggunakan HPL juga untuk panel dindingnya. Resepsionis, lalu untuk di lobby, untuk di resepsionis juga. Lalu di ruang meeting, di ruang tunggu, untuk di panel dinding. Nah, ini ada untuk di salah satu classroom di Indonesia, ini juga menggunakan HPL juga. Nah, ini untuk di tenan-tenan. Nah, ini mungkin seperti di tenan burger, ada mejanya, untuk dindingnya, untuk di plafon. Bisa juga tenan juga. Lalu untuk di plafon di pusat bisnis di Indonesia, di mall. Ini salah satu tenan handphone terbesar di Indonesia juga menggunakan kita juga nih. Lalu di showroom mobil, bisa juga pada dinding, di plafon, ada di lobby lift. Nah, ini kita rangkum, jadi emang banyak banget nih peluang bisnis jadi HPL, terutama teman-teman semua yang di interior pasti akan menemukan pasti akan menggunakan HPL tersebut. Itu ada di wardrobe, di pantry, kitchen backsplash, kan pintu pun juga menggunakan HPL. Nah, mungkin teman-teman semua ini banyak nanya nih, HPL itu terbuat dari apa sih? Mungkin ada pernah bilang dari kayu asli, atau bahkan ada pernah bilang dari tulang, atau dari bahan-bahan lainnya. Nah, ini saya rangkum sedikit. Jadi kita tuh ada namanya craft paper, lalu kita ada pattern paper di atasnya, dan kemudian ada clear protective paper, dan kita press jadi satu, nah itu menjadi HPL. Nah, ini kita masuk ke katalog. Katalog kita ada 2.
ada Asia Collection untuk pasar internasional dan pasar lokal, lalu kita juga ada MB Laminates untuk di pasar lokal kita. Nah, teman-teman semua yang mau katalog kita, teman-teman bisa isi di website kita untuk form di katalog, isi saja. Nanti kita akan follow up untuk permintaan katalog teman-teman semua nih. Nah, kita juga untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang digital. Nah, di katalog baru kita ini kita sudah ada QR code loh. Jadi teman-teman semua pengen lihat, mungkin kalau kalian lihat katalog itu kan kelihatannya kayak kecil ya pattern-patternnya. Nah, teman-teman semua kalau mau lihat yang versi besarnya bisa langsung di-scan aja QR code-nya, nanti bisa kelihatan tuh full pattern besarnya. Jadi sangat memudahkan sekali sekarang. Oke, kita masuk ke Asia Collection. Asia Collection ini untuk ketebalannya HPL kita itu ada dua, ada 0,8 mili dan 1 mili. Nah, 1 mili itu untuk yang white core dan untuk yang finish glossy. Lalu teman-teman semua yang ingin custom ketebalan, kita juga punya special grade untuk custom. Ada 1 mili, 1,2 mili, dan 1,6 mili. Lalu untuk ukuran kita HPL, standar kita adalah 4 kali 8 feet, atau 1,2 kali 24, yang selama ini mungkin teman-teman sudah tahu. Kita juga bisa custom size-nya, ukurannya menjadi 4 dikali 10 feet, atau 1,2 dikali 3 meter. Nah, ini untuk surface kita. Nah, teman-teman semua nih yang dua katalog baru. Nah, ini kita ada dua surface baru, Mighty Wood dan Rusty, gitu ya. Y31, Y32. Jadi ini sangat banyak pilihannya nih di AIKA. Jadi sangat membantu teman-teman semua yang ingin mengembangkan ide-ide kreatifnya. Nah, ini cocok banget dengan AIKA. Lalu kita masuk ke special item kita. Ada Wonder, Veltas, Celsius, Pure Core, Real Core, Compact, dan Postform. Kita bahas satu. Nah, ini Wonder, ini cek banget ya. Ini motif marmer nih, gitu. Nah, ini salah satu solusi untuk teman-teman semua yang mungkin untuk dengan batu alam, dengan konsep, dengan harga, dan dengan beratnya. Gitu. Jadi dengan HPL ini, dengan HPL Wonder ini, kita bisa menekan semuanya. Apalagi kalau misalnya kayak mau dipasang di dinding, yang mungkin tingginya bisa sampai 3 lantai, 4 lantai. Mungkin itu kan agak konsep dengan takutnya jatuh atau gimana karena beratnya. Gitu. Nah, dengan Wonder ini sudah tidak usah khawatir dengan hal seperti itu. Kita juga ada Wondernya, ada motif bookmesh-nya seperti gambar di kanan, seperti marmer look lah dia. Lalu kita ada Veltas juga, ini super matte. Nah, kita ada 5 keunggulan di Veltas ini, ada low reflection, super matte, smooth texture, scratch resistant, dan fingerprint resistance. Lalu kita juga ada produk namanya Celsius, ada 2 keunggulan, scratch resistant dan fingerprint resistant. Nah, ini teman-teman semua yang Celsius ini, kalau misalnya kayak sekarang, pernah nggak sih megang kayak meja atau megang mungkin panel dinding, kayak kita pegang tuh kayak ada bekasnya nih, ada bekas jejak tangan kayak keringat gitu. Nah, karena kita ada kayak kadang suka berminyak atau berkeringat ya teman-teman semua ya. Nah, dengan ada Celsius ini, dengan kita pegang itu barang, dia tidak ada jejaknya sama sekali. Nah, kemudian kita juga ada Real Core. Nah, ini contohnya di sebelah kiri, ini adalah HPL biasa. Jadi HPL biasa itu kan pasti core-nya di warna coklat, HPL biasa, sayang standar. Nah, jadi kalau misalnya di sudut ini pasti ada kelihatan kayak garis coklatnya. Dengan Real Core ini, dia dengan Yellow Core, dia akan menyerupai warna atasnya. Jadi dia sudah bagus warnanya. Oke, kita juga ada Black Core. Lalu ada White Core juga. Nah, ini biasanya kalau untuk di kalangan profesional, biasanya untuk mengakali cat duku. Itu biasanya cat duku dia mau full white semua. Nah, dengan adanya White Core, dari Pure Core ini sudah menyerupai seperti itu. Oke, lanjut lagi kalau kita ada untuk di Postform. Nah, Postform ini kita ada special grade-nya, dia bisa ditekuk menjadi R9 gitu di Postform ini. Jadi bisa sangat tekukan yang sangat kecil. Nah, ini seperti contohnya. Nah, seperti ini Postform. Jadi kayak teman-teman yang mau ada lengkungan, ada belokan, atau ada mungkin model-model klasik yang butuh banyak-banyak tekukan. Nah, ini cocok banget nih pakai Postform kita. Soalnya kalau teman-teman semua pakai HPL biasa, itu kemungkinan akan patah jika ditekuk dengan R9 seperti ini. Lalu kita masuk compact. Nah, compact ini kita ada finishnya 2 sisi. Ya, seperti ini ada clear protect paper, pattern paper, paper tengahnya, kembali ke pattern paper, lalu clear protect paper yang di press. Satu. Nah, biasanya compact ini dipakai di mana sih? Nah, kita masuk. Nah, ini biasanya di kamar mandi ataupun partisi ruangan. Jadi bisa di partisi ruangan kamar mandi atau partisi tempat kita kerja, office, meeting seperti itu. Nah, ini cocok banget compact nih. Dan warnanya pun, motifnya pun teman-teman semua bisa request dari katalog Asia Collection. Oke, lanjut kita masuk ke batik HPL. Nah, ini teman-teman yang suka dengan motif-motif yang tradisional, nah ini bisa cocok banget di batik HPL. Nah, ini keunggulan kita batik HPL ini, batiknya itu dari teman-teman semua, dari saudara-saudara. Jadi tinggal teman-teman bawa aja ke kita
batiknya, nanti kita press di HPL gitu. Jadi untuk motifnya itu dari teman-teman semua yang pilih. Dan ketebalan 1,6 mm untuk hasil akhirnya. Nah ini contohnya, ini pameran kita tahun lalu. Nah ini untuk panel dindingnya kita menggunakan batik HPL, seperti inilah dia. Jadi ini kita beli batik sendiri, lalu kita press ke dalam HPL-nya. Nah ini kita masuk langsung ke antibakteri. Nah ini salah satu wujud AIKA juga untuk memerangi COVID-19 teman-teman semua. Nah, di mana yang sekarang ini kita dituntut nih untuk sangat steril dan untuk bersih ya sekarang ini. Oke, nah ini Virutech. Mungkin teman-teman semua banyak bertanya ini Virutech ini apa sih? Gitu. Nah, Virutech ini merupakan teknologi terbaru dari AIKA yang berupa HP antivirus yang mampu mengurangi jumlah virus pada permukaan interior, gitu. Sehingga menciptakan ruang interior yang lebih aman, nyaman, dan mengurangi kekhawatiran terhadap virus. Mungkin dengan pandemi ini kayaknya kan sangat khawatir gitu ya dengan banyak virus. Nah, dengan Virutech ini kita akan mengurangi rasa itu. Nah, oke, nah ini kita langsung masuk. Ini merupakan gambar ini adalah riset di Jepang dan mengenai banyaknya mikroorganisme atau virus dan bakteri di suatu ruangan. Nah, ini teman-teman lihat sendiri nih. Ini di riset di Jepang ini banyak banget nih angka-angkanya nih, angka mikroorganismenya nih, skor-skor dari sana. Nah, paling banyak itu ada resepsionis counter, sampai 17.000, bayangin aja. Mungkin karena resepsionis counter kan orang kan banyak bolak-balik, megang sini, megang sana. Nah, itu kan jadi virus itu makin banyak sana. Lalu kalau dari toilet, atau banyak banget, toilet room, di tabel kantin, di sink counter, di dalam ruangan, di gagang pintu. Nah, teman-teman tuh mungkin bayangin tuh, waduh, ini kita kan tiap hari megang atau gimana, ini kok virus banyak banget ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini launcher. Nah, terus ini juga nih Virutech score nih. Nah, dengan ada Virutech itu kita bisa mengurangi nih teman-teman nih skornya itu dari 17.000 jadi cuma 1.200, bisa jadi 600. Gitu. Jadi dengan adanya Virutech ini kita bisa mampu mengurangi mikroorganisme dalam perabot dan ruangan tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem kerja Virutech kita. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi bagaimana sih Virutech itu dapat membunuh virus? Gitu. Jadi Virutech ini menghancurkan membran amplop protein pada virus. Jadi ini adalah contoh virus yang ada envelope virus. Sehingga inti virus tidak dapat mensintesi protein. Nah, udah seperti kanan ya, ini udah hancur tuh. Dan akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Virus tersebut akan mati dengan sendirinya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita ada 6 motif. Virutech ini kita punya 6 motif yang kita ready. Nah, teman-teman juga bisa request ke kita, jadi bisa custom dengan motifnya dari Asia Collection. Jadi kita nggak menutup kemungkinan nih motif-motif apa aja sih yang Virutech itu bisa yang ada Virutech-nya seperti itu. Nah, ini jadi kita simpulan nih Virutech ini antivirus antibakteri, juga ada beragam varian pattern, mudah dibersihkan, tahan lama juga dan mudah diaplikasikan gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak nanya nih, kalau kita pakai HPL biasa, tapi kita sering dibersihkan dengan mungkin disinfektan atau kita lap gitu, bukannya sama aja ya? Jadi kan lebih bersih gitu kan. Nah, mungkin ini kita ada persepsinya, mungkin kita harus ubah dikit. Mungkin emang benar jika kayak teman-teman kayak meja biasa, nih HPL biasa dibersihkan, pasti dia akan bersih, benar. Apalagi kan kalau disinfektan pasti virus-virus atau bakteri akan mati. Cuma kan nggak bentuk kemungkinan kayak di celah-celah atau kayak di tempat panel-panel yang mungkin agak tinggi, itu kan nggak setiap hari kita bersihkan, mungkin nggak rutin lah ya kita bersihkan seperti itu. Mungkin yang mungkin rutin kayak sesuatu yang kita hanya pegang setiap harinya, kayak mungkin meja, tapi kan kayak di pojok-pojok meja kita nggak bersihkan. Dan dengan Virutech ini kita akan membantu untuk yang tidak terbersihkan tersebut mungkin akan menjadi lebih bersih seperti itu. Jadi mengurangi virus-virus yang sering tidak kita bersihkan. Gitu. Nah, ini ada anjuran pemerintah, ada namanya 3M. Cuma kalau di AIKA ini ada 3M plus 1V. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan dengan menggunakan Virutech. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, pokoknya harus gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu jaga jaraknya teman-temannya nih. Mungkin untuk dadanya sekarang mungkin kita harus mengurangi kali ya, kayak nongkrong-nongkrong ke teman-teman. Jangan jarak 1 meter. Oke, nah ini produk sertifikasi.
Nah, ini sangat berguna banget produk sertifikasi kita ini jika teman-teman ingin membangun kayak suatu bangunan tinggi atau mungkin dari owner atau dari pemilikan gedung yang membutuhkan sertifikat. Nah, sertifikat kita ini udah ada SNI, ya sertifikat dari Indonesia, kemudian ada JIS dari Jepang, ada Green Building Council Indonesia, Green Label Singapura, dan Green Guard dari UL. Nah, bahkan kita teman-teman untuk Green Label dan Green Guard ini kita sudah mencapai sertifikat yang gold. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk sertifikat green kita, ini kita udah sampai gold loh. Nah, oke, kemudian kita masuk ke Embel Laminates, ini untuk market yang lokal, pasar lokal. Nah, kita di Embel Laminates ini kita ada 217 pattern totalnya dengan ketebalan 0,5 mm. Itu dengan total ada 11 surface. Kalau kita masuk juga di AKMFC, Melamine Face Chipboard. Jadi ini particle board yang kita finish dua sisinya. Nah, ini nih, kita untuk yang ready stock itu kita ada 5 pattern untuk kayu, dan ada 3 pattern untuk warna solid, warna putih, abu, dan hitam. Lalu teman-teman semua, kita nggak menutup kemungkinan juga untuk custom order. Jadi untuk motif-motifnya, teman-teman semua bisa request ke kita dari katalog yang MB Laminates gitu. Dengan ketebalan kita ada 3, ketebalan 12 mili, 18 mili, dan 25 mili. Nah, kemudian kita lihat lagi ke Aika Ibon. Nah, mungkin teman-teman ini udah nggak asing lah ya Aika Ibon. Ya mungkin dari kecil kayak di warung, kayak kita mau ngelem, mungkin ngelem kayak mainan atau ngelem sepatu, ngelem furniture. Nah, bukan lem kuning ini, lem Aika Ibon. Tapi mungkin teman cuma taunya nih satu Aika Ibon aja nih, 601. Nah, ini teman-teman semua. Sebenarnya kita Aika Ibon itu kita ada dua jenis, ada jenis spray sama jenis poles. Nah, kita juga punya yang non toluene atau yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Nah, ini kita banyak nih tipe-tipenya nih. Jadi ada Ibon 7, ada Ibon 12, ada Ibon 601, Ibon Super. Jadi ini ada menurut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ada lagi Ibon 501, Ibon GTR, Ibon 651, Ibon 10. Jadi Ibon ini juga ada banyak tipe-tipenya untuk masing-masing bidang yang ingin dilem. Gitu. Nah, ini kita untuk di Jakarta, kita ada marketing office IKEA Indonesia di Gedung Pakar Center di Tanah Abang 3. Lalu ada nomor telepon dan ada email juga. Lalu kita juga punya distributor utama kita di Jakarta dengan PT Ardhana Rata di Pangaran Jakarta dengan nomor telepon dan ada emailnya. Nah, teman-teman semua yang ingin request katalog, ingin melihat pattern-pattern kita secara lembar utuhnya, nah teman-teman bisa browsing nih di website kita di www.aika.co.id. Yang ingin mengetahui perkembangan Aika ke depannya, ingin melihat update-update dari Aika, teman-teman bisa follow di IG dan di Facebook kita di aika.id, lalu juga bisa subscribe YouTube kita untuk kegiatan-kegiatan kita. Biasa kita upload nih, kita videoin lalu kita upload di sana di Aika Indonesia Official. Oke, sekian dari saya untuk Aika HPL dan antivirusnya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Kevin, untuk yang di seralnya. Oke, nanti teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa masukkan di kolom chat dulu, nanti akan kita bahas di belakang. Oke, terima kasih. Oke, berarti langsung lanjut aja ya ke Seral. Sebentar saya share dulu screen-nya. Ya, oke, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kevin dari tim marketing Aika dan sekarang saya ingin sharing nih tentang produk Aika yang namanya Seral. Oke, Seral non-combustible decorative panel. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, Seral itu apa sih dan produk apa sih? Sebenarnya Seral ini adalah produk yang sudah kita produksi sejak tahun 2002 untuk pasar luar negeri. Dan sekarang di tahun 2020 kita mulai fokus nih pasarin Seral ke pasar Indonesia. Dan kita launching katalog Seral yang seperti ini, yang warna putih. Dan apabila teman-teman ingin request katalog juga bisa nanti main ke website kita ya. Dan saya sekarang mau jelasin dulu nih bedanya Seral sama APL biasa. Mungkin teman-teman bingung nih, bedanya apa sih APL biasa sama Seral ini? Nah, bedanya di sini. Kalau misalnya tadi Pak Albert udah jelasin, kalau HPL paling biasa tebalnya di 0,8 atau 1 mili. Kalau Seral itu tebalnya full di 3 mili. Lalu yang menarik, kita pakai namanya non-combustible core untuk bodinya, dan kita lapisi oleh 2 decorative layer atas dan bawah. Dan di decorative layer atas, itu kita tambahkan lagi protective film.
yang menarik ini ada namanya non-combustible. Non-combustible itu adalah bahan yang sangat sukar terbakar. Nah, ini saya mau jelasin sedikit nih tentang material berdasarkan sifat bakarnya. Ini saya urutin mulai dari yang paling bawah, itu fire retardant namanya. Itu bahan yang agak menghambat api. Contohnya kayak kayu tahan api atau karbon PVC. Lalu kedua, itu ada namanya semi non-combustible. Nah, ini adalah bahan yang sukar terbakar. Contohnya ada cement pulp atau chipboard. Lalu yang paling atas itu non-combustible. Nah, non-combustible ini adalah bahan yang sangat sukar terbakar. Contohnya ada steral, produk kita, dan rockwool. Nah, di sini kita juga udah uji nih pakai ISO 56601. Kita uji berdasarkan ketahanan terhadap apinya. Kalau fire retardant itu cuma 5-10 menit ketahanannya. Lalu yang tengah, semi non-combustible, ketahanannya itu 10-20 menit. Nah, dan yang paling atas, steral kita non-combustible, itu ketahanan terhadap apinya lebih dari 20 menit. Nah, ini semua tuh berhubungan dengan yang namanya fireproof building. Nah, saya mau jelasin sedikit nih tentang fireproof. Jadi fireproof itu adalah ketahanan terhadap api tanpa kehilangan fungsinya sebagai komponen struktur dalam satuan waktu 3 jam berdasarkan lembaga survei UL. Nah, di sini ada menyebutkan komponen struktur. Komponen struktur sendiri itu adalah bagian bangunan konstruksi yang memikul beban maupun yang bukan. Nah, jadi intinya fireproof building ini adalah gabungan dari struktur dan materialnya. Nggak cuma strukturnya aja yang fireproof atau materialnya, tapi ini satu kesatuan. Jadi struktur dan material itu digabung membentuk yang namanya fireproof building. Nah, mungkin nanti apabila teman-teman udah lulus dan nanti handle proyek besar, di proyek-proyek besar itu pasti akan selalu ada yang namanya kategori fireproof ini. Dan kategori ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Ada 4, dari yang paling bawah itu bangunan kelas D, itu bangunan yang di luar lah dari kelas ABC. Lalu bangunan kelas C itu yang harus tahan kurang lebih setengah jam. Contohnya seperti rumah dan rumah standar. Pada bangunan kelas B itu bangunan yang harus tahan kurang lebih 2 jam. Contohnya ada rumah susun atau rumah ibadah, sekolah. Lalu ada yang paling atas bangunan kelas A itu yang harus tahan sekurang-kurangnya 3 jam. Contohnya itu bangunan seperti hotel, atau rumah sakit, atau office tower. Nah, dengan Seral, karena material kita itu sudah non-combustible, material kita tuh bisa menambahkan waktu saat amit-amit terjadi kebakaran. Jadi sehingga impact-nya tuh Seral ini bisa menaikkan grade bangunan teman-teman ini di kategori fireproof ini. Nah, next saya mau jelasin lagi nih tentang produk Seralnya. Ini ada spesifikasinya. Pertama tuh dari thickness ketebalan. Nah, tadi saya bilang tebalnya 3 mili. Lalu kedua, size. Nah, ini agak berbeda nih sama APL biasa. Kalau tadi Pak Albert sudah dijelasin, biasanya 4x8 untuk APL biasa. Kalau Seral kita size-nya di 3x8. Lebih kecil sedikit, sekitar 90x20 cm. Lalu untuk ketiga, core, nah ini dia pakai core-nya white yang tadi non-combustible. Lalu keempat, untuk surface, kita ada glossy, matte, doff, dan authentic wood. Dan untuk pattern, di katalog kita cukup lengkap nih, ada 18 pattern design, mewakili dari motif semen, motif kayu, marble, ataupun solid color putih. Nah, next ini ada 6 benefit yang akan teman-teman dapetin apabila pakai Seral di proyek nanti. Pertama, durable and impact or stretch resistance. Jadi dengan Seral, karena tebal sudah 3 mili juga, itu dia lebih tahan terhadap benturan dan goresan. Lalu kedua, easy to maintain. Jadi gampang banget bersihin Seral ini. Karena udah nggak ada pori-pori, jadi apabila terkena kotoran atau noda, itu tinggal dilap aja. Pakai sabun dan air itu cukup langsung hilang nanti. Lalu ketiga, ada heat and humidity resistance. Nah, karena tadi sudah non-combustible core-nya, jadi dia lebih tahan terhadap panas. Dan bahkan nggak cuma panas saja, Seral ini juga tahan terhadap lembab. Jadi bisa juga dipakai di area yang ada air seperti toilet contohnya, atau di shower area, itu juga sudah aman. Lalu keempat, hygienic and sanitary. Jadi Seral ini sudah higienis, karena di material Seral ini sudah ada teknologi antibakteri juga. Jadi udah banyak banget nih kayak fasilitas kesehatan yang pakai Seral ini. Contohnya kayak di klinik atau di rumah sakit, itu juga sudah aman. Lalu kelima, fast selection of design. Seperti yang tadi saya bilang, ada 18 pattern, banyak banget. Jadi udah mewakili dari motif marmer, motif kayu, semen, dan solid color. Dan terakhir, yang paling penting, simple installation. Jadi gampang banget masang Seral ini. Dan Seral ini bisa ditempel langsung di gypsum ataupun di tile keramik. Dan nempelnya pun cukup pakai double tip dan pakai silan aja. Nah, untuk yang bagian ini saya akan jelasin lebih detail di belakang nanti.
Next saya mau sharing sedikit nih tentang project reference biar teman-teman lebih bayang serial itu kayak gimana sih pasti pasang. Nah, ini contohnya di Narita International Airport. Di area toilet dipakai di dinding serial warna putih dan partisi juga. Lalu next di Haneda Airport di Jasa Kura Lounge ini juga pakai serial di area dinding dan di area partisi. Nah, ini dia pakai motif kayu. Lalu next di Laguna Toa Yokohama, nah ini karena serial sudah non combustible, aman banget nih dipakai di area Death Kitchen seperti ini. Dan apabila nanti teman-teman masak kena kotoran di area backflashnya itu juga tinggal bersihin aja, gampang dilap doang pakai air sabun langsung hilang. Lalu next, nah ini karena Sera sudah antibakteri, Sera ini juga dipakai di salah satu rumah sakit di area Bogor. Dan ini pun dipakai di area operating room. Nah, jadi udah aman banget nih karena sudah antibakteri juga. Lalu next di Senda Subway, nah ini agak menarik karena Sera dipakai di area plafon dan di area dinding. Nah, next saya mau kasih teman-teman kayak contoh ruangan nih. Jadi di sini ada ruangan full keramik, kan kayak jadul banget ya, kayak banyak nat-nat kayak gini, yang putih doang. Nah, apabila mau direnovasi, dengan Sera itu gampang banget, tinggal tempel aja langsung seperti ini jadinya. Jadi feel-nya beda banget kan dari yang jadul nih banyak nat, tempel Sera langsung modern seperti ini. Dan keuntungannya pun juga banyak, jadi nggak usah dibongkar lagi keramiknya. Jadi pengerjaannya pun lebih cepat, nggak kotor dan nggak berisik juga. Dan yang paling penting lebih hemat kos. Nah, next saya mau kasih tahu nih cara instalasi gimana sih. Jadi Sera ini bisa tempel langsung di gypsum ataupun di tile. Dan nempelnya pun cukup pakai double tip dan pakai sealant aja. Dan caranya seperti ini. Jadi di bagian belakang seral, pertama-tama kita pasang dulu di double tipnya. Kita bikin rangka seperti ini. Nah, setelah jadi, lalu kita tambahkan sealant di dalam-dalamnya dan di bagian pinggir-pinggirnya. Setelah itu tinggal tempel aja langsung ke tile ataupun ke gypsum. Jadi fungsi double tip ini untuk merekatkan sementara sambil menunggu si sealantnya itu kering. Jadi setelah sealantnya kering, itu udah aman banget. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya Kevin dari PT Eka Indonesia. Marketing office kami ada di Gedung Pakarti Center Lantai 8. Dan di sini kita nggak sendiri nih. Ada PT Marga Barata juga sebagai sole distributor kami di Jalan Pangeran, Jakarta. Dan apabila teman-teman butuh info lebih lanjut, bisa langsung main-main nih ke website kita di www.aika.co.id. Jadi di sana teman-teman bisa lihat-lihat pattern-pattern HP Aika, ada Seral juga. Lalu bisa chat langsung ke marketing kita apabila ada pertanyaan. Dan ada juga visualizer apabila teman-teman pengen ngetes nih HPL-HPL-nya dipakai di ruangan. Dan jangan lupa follow juga sosmed kita di Facebook aika.id, Instagram aika.id, dan follow YouTube kita di Aika Indonesia Official. Dan next saya mau kasih lihat video nih supaya teman-teman lebih kebayang tentang produk Seral ini. Ya gimana sih cara pasangnya dan seperti apa sih produknya. Mungkin Pak Yoga tolong diputar videonya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman makin lebih jelas nih setelah nonton videonya. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung chat aja. Dan mungkin sekarang saya kembaliin dulu acaranya ke Ibu Sheryl. Oke, terima kasih buat Pak Kevin sama Pak Albert buat materinya. Nah, sekarang kita mau langsung masuk aja ke sesi tanya jawab kali ya. Udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Mungkin Pak Kevin, Pak Albert, atau Pak Yoga boleh bantu jawab. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Michelle. Saya mau bertanya, bagaimana cara HPL Virutech membreakdown protein dari virus? Apakah HPL dilapisi dengan zat kimia tertentu? Apakah efek yang ditimbulkan dapat berpengaruh dengan manusia yang menyentuh permukaan HPL tersebut? Oke, jadi cara HPL Virutech membreakdown protein dari virus, lalu lapisi zat kimia. Oke, jadi sistemnya gini. Kita tuh ada namanya lapisan antivirusnya, namanya Virutech. Itu jadi sebuah lapisan HPL. Jadi dari HPL yang biasa kita press menjadi satu, itu lapisan antivirusnya, lapisan Virutech-nya gitu. Jadi dia sudah menyatu dengan HPL tersebut. Itu kalau bilang berpengaruh itu enggak berpengaruh sama sekali sih. Itu sangat aman gitu. Jadi dia cuma lebih ke arah virusnya saja yang enggak aman gitu. Jadi lebih ke langsung mensintesis proteinnya, itulah dia anggapannya. Jadi untuk kalau manusia nggak ada masalah sama sekali seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa ya? Nggak ada. Pertanyaan selanjutnya nih, dari Roswati. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya, Virutech itu adalah bahan furnitur yang antibakteri. Misalnya ada sisa-sisa makanan yang menempel di bahan Virutech dan saat dibersihkan, apakah sudah steril dan bebas kuman? Kalau iya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Terima kasih. Oke, nah jadi kalau seperti tadi pertama saya bilang itu yang di slide, jadi sebenarnya Virutech itu bukan membunuh ya, jadi kita tuh hanya menghancurkan proteinnya, member proteinnya gitu. Nah dengan menghancurkan member protein itu, virus itu tuh dengan sendirinya akan mati sendiri, gitu. Jadi itu butuh proses sih, gitu. Dan proses itu mungkin sekitar kalau untuk di Jepang itu kan kita sudah dites gitu dengan ISO. Nah itu tuh ISO itu tuh di ruangan itu dia tuh 1 kali 4 jam, dalam 4 jam dia habis. Cuma kan karena kita itu dalam furniture itu kan kita nggak bisa kontrol ya, anggapan kayak di ruang umum, di tempat umum, karena kita harus megang, mungkin filter itu bekerja, tapi kadang-kadang orang bisa megang lagi atau gimana. Nah kita asumsinya aja itu 1 kali 24 jam lah, 1 kali 24 jam tuh dia akan, virusnya itu akan hilang, seperti itu. Gitu. Cuma kalau untuk mana ya, makanan menempel sih, kalau untuk makanan menempel sih harusnya sih karena kita hanya menghancurkan proteinnya itu, anggapannya kan tetap masih ada virusnya sih, itu masih ada gitu. Jadi dia butuh proses juga untuk virus itu mati, seperti itu. Oke, berarti udah terjawab ya untuk Roswati. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Mudasir Ali. Seberapa ramah lingkungan produk HPL terhadap aktivitas manusia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu kita udah ada tuh yang Green Label sama yang dari Green Guard. Nah itu tuh dengan ada gold itu tuh sangat aman sih, kita udah sangat aman banget manusia. Jadi bahkan kita ini kalau HPL kita tuh karena ada nih ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar nih, kayak HPL tuh kayak ditempel dalam lemari, jadi pas dibuka tuh ada kayak baunya gitu loh, kayak bau yang nggak enak, yang sangat menyekat di hidung gitu. Nah ini untuk ayam ini udah aman banget sih gitu, nggak masalah seperti itu. Jadi kita udah dibuktikan oleh yang tadi sertifikat greennya itu udah dibuktikan. Oke. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi nih. Selamat siang, saya mau bertanya untuk yang custom pattern request, apakah prosesnya itu difoto atau bagaimana? Lalu dibawanya ke office showroom AIKA terdekat atau ke pabriknya? Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau untuk AIKA Asia Collection itu kita tuh nggak bisa request pattern, nggak bisa request kayak print segala nggak bisa. Tapi kita bisa untuk surface-nya kita bisa request. Jadi misalnya kayak ada kan kalau misalnya teman-teman semua ini mungkin kalau udah yang megang ya katalognya ya, udah yang megang katalognya, mungkin kan ada yang kayak HPL itu misalkan ada yang lebih kayak motif kayu, tapi kurang berasa nih kayak motif kayunya seperti apa, surface-nya seperti apa. Nah itu kita bisa request ke kita. Dengan kita ada 16 surface itu bisa request ke kita. Dengan ada minimum kuantitinya terutama ya. Nah cuma kalau udah kayak foto sih kita nggak bisa kalau foto gitu. Nah kalau misalnya emang tadi itu yang kita untuk request custom itu kan kita lebih ke yang batik HPL untuk motifnya gitu. Nah kalau untuk motif HPL itu teman-teman beli batiknya sendiri, nanti kasih ke kita, nah nanti kita yang press langsung ke HPL-nya seperti itu.
Untuk ngasihnya ntar kontak aja ke kita, langsung misalnya langsung ke website boleh, nomor kontak ada di website, langsung kontak kita aja, ntar kita langsung kita follow up ke teman-teman semua yang mau dengan HPL batik ya depannya, seperti itu. Oke. Ini masih nyambung kali ya sama pertanyaan yang tadi yang dari Pak Erwin. Untuk custom pattern yang kain atau batik bisa diterapkan atau bisa dari sebuah gambar dan bahan foto. Oh, oke. Kalau gambar foto kita nggak bisa, kita harus dari kain batik aslinya ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Felicia Atalia. Selamat siang, saya Felicia. Saya mau bertanya untuk HPL Virutech, apakah ada jangka waktu tertentu dari efek HPL tersebut dalam mengurangi jumlah virus? Nah, oke. Mungkin ini tadi sama kayak tadi ya. Jadi yang jangka waktu tertentu, kalau dari yang kita uji tes yang di ISO itu, yang di Jepang itu kan untuk ruangan yang kayak tertutup, yang tidak tersentuh itu sekitar 4 jam dibilangnya di sana. Nah, cuma karena kita yang untuk di kondisi kayak tempat umum, tempat publik itu kan kita nggak untuk kemungkinan kayak kadang-kadang tuh orang bisa megang lagi nih, kayak udah bekerja tapi kadang megang lagi. Nah, asumsinya itu sekitar 1 kali 24 jam lah dia. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sekar Cineta. Selamat siang, saya Sekar mau bertanya. Walaupun sudah bersifat antivirus dan daya tahannya tinggi, apakah tidak akan merusak lapisan HPL Virutech jika disemprot cairan desinfektan? Oke. Nah, untuk nggak usah yang Virutech lah ya, anggapan kita yang HPL biasa, atau kita yang standar biasa yang Acacia Collection itu disemprot disinfektan itu aman sih, nggak masalah gitu. Dan untuk Virutech sendiri juga nggak akan rusak. Itu karena Virutech itu kan sudah kita press dalam HPL. Nah, jadi dia sudah menyatu jadi satu komponen yang utuh lah di dalam HPL itu. Anggapan juga nggak bakal rusak sama sekali sih, dia aman. Oke, berarti aman ya nih buat yang mungkin sekarang lagi concern kalau iya, betul. Desinfektan berarti aman ya. Kayak sekarang di mana-mana apa aja semprot-semprot terus ya kan. Ya. Oke, next ada dari Devina Felicia. Siang, bagaimana durability, density bahan, kecerahan warna, kualitas lapisan Virutech, produk AIKA terhadap paparan substansi desinfektan? Seperti misalnya isopropil alkohol, etanol, sodium. Oh, ini masih mirip sama pertanyaan sebelumnya kali ya, berarti. Kalau ini sih mungkin sama ya, disinfektan ini aman-aman aja. Cuma kalau misalnya ini tulisannya tadi mana ya? Kalau kecerahan warna mungkin dia lebih gelap kalau kecerahan warna. Gitu. Jadi mungkin kalau HPL biasa mungkin warnanya kuning, misalnya kuning ya, misalnya kuning terang, mungkin dengan adanya lapisan Virutech jadi kayak kuningnya lebih terang, lebih redup dikit lah. Gitu, karena kita ada lapisan Virutech-nya itu. Gitu. Jadi dari kecerahan itu mungkin agak lebih gelap dikit gitu. Jadi kalau dibandingin sih mungkin lebih gelap dikit. Cuma dari yang segala macamnya sih dia biasa aja sih, sama aja. Oke. Selanjutnya ada dari Hastia. Saya mau bertanya, apakah produk Seral memiliki teknologi antivirus seperti HPL, Virutech? Bagaimana ketahanannya terhadap bakteri atau virus dibandingkan dengan HPL? Oh, oke, ini biar saya jawab ya. Nah, teknologinya antibakteri aja. Halo, dengar ya? Oke, jadi tadi yang saya bilang Seral itu beda. Teknologi di Seral itu hanya antibakteri aja. Jadi Seral dan Virutech itu punya kelebihan masing-masing. Kalau Seral ya kelebihannya antibakteri, lalu lebih tahan terhadap panas, tahan lembab. Jadi nggak ada, cukup antibakteri aja untuk di Seral. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Eli. Jika dinding WC kondisinya lembab, apa bisa langsung dipasang produk AIKA atau harus diberi lapisan tertentu terlebih dahulu? Oh, untuk yang ini nggak perlu ditempel apa-apa, nggak usah ada apa-apa lagi Bu Eli. Mungkin tinggal misalnya WC full keramiknya bersihin aja, dibersihin keramiknya, langsung tempel aja Seral itu di keramik. Oke, makasih karena Pak. Seral itu udah tahan lembab juga tadi kan. Iya, makasih Pak. Sama-sama Bu, jadi lebih simpel nih nanti. Mungkin WC Bu Eli mau direnovasi kayaknya nih. Langsung tempelnya pakai Seral Bu. Nggak perlu ribet-ribet lagi jadinya. Kalau kondisinya misalnya lembab Pak, maksudnya dinding itu lembab, bisa kan suka ada yang ngelupas gara-gara lembab. Apa itu harus ditreatment dulu nggak? Apa langsung bisa tempel aja?
Oh, nggak perlu, Bu. Langsung tempel aja. Langsung tempel ya? Oke. Iya, mungkin nanti di bagian misalnya ada perbatasannya dikasih silen, tetap ada napnya. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya soalnya saya ada problem di sini nih, ada tempat yang lembab gitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Sebenarnya saya mau nambahin tadi nih yang Serral tuh dasarnya nggak ada antibakteri, tapi misalnya mau dibikin antivirus itu juga bisa sih ditambahin lagi nanti. Tapi untuk Serral yang biasanya dia cukup antibakteri aja. Ini masih ada pertanyaan yang mirip-mirip nih. Tadi di video ada cuplikan bahan seralnya ditempel pakai double tip. Apakah tidak akan merusak tembok? Oh, ini tergantung nih, kan kalau misalnya tembok ditempel seral, pas ditempel kan nggak rusak dong temboknya. Kecuali kalau misalnya udah ditempel, udah dikasih double tip, dikasih silen, ditempel, mau dilepas, itu mungkin baru ada kerusakan. Karena semen pun kalau ditarik itu kan juga tetap rusak dong. Selanjutnya ada dari Lisbeth Lim. Saya mau bertanya, apakah performa HPL Virutech bisa berkurang? Kalau misalnya udah lama, sudah tidak bisa membunuh lagi. Oke. Tadi pertanyaan apa, sorry? Apakah kalau semakin lama itu nanti kemampuannya untuk menghilangkan virus itu bakal hilang atau enggak? Atau masih bisa? Oh, oke. Jadi lapisan Virutech ini kan kita press ya, udah jadi nyatu dari HPL jadi satu kesatuan. Jadi anggapan itu kalau HPL itu nggak rusak, dia tetap bisa membunuh virusnya, maksudnya mensintesis proteinnya tersebut. Jadi udah menjadi satu kesatuan dengan HPL-nya gitu. Jadi anggapan kalau HPL itu nggak kenapa-napa, dia tetap ada lapisan Virutech-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada dari Christian Siahaan. Selamat siang, saya Christian. Ingin bertanya, untuk pemasangan seral kan menggunakan double dan lem. Oh, ini masih sama berarti. Apakah tidak merusak? Berarti tadi tergantung materialnya juga ya? Kalau ketika dilepasnya itu bakal rusak atau enggak? Iya, benar Bu Sheryl. Kalau pas pasang sih ya aman. Kalau pas cabut ya semen pun juga akan hancur sih kalau mesti dicabut paksa kan. Selanjutnya ada dari Erli. Maaf Pak, saya mau bertanya, kalau untuk tempat yang sering terkena air, kamar mandi yang basah, apakah seral tidak mudah melupas? Oh, nggak masalah nih Bu Eli. Karena sudah tahan lembab, tahan air, jadi nggak akan lepas kok, aman. Berarti aman. Aman banget nih. Banyak kok dipakai di area backsplash atau di area toilet, area shower, bahkan area shower pun juga bisa. Jadi bisa mandi nih, belakangnya seral juga aman kok. Oke, teman-teman, kalau masih ada yang mau tanya, mungkin boleh lagi drop lagi di kolom komen. Masih ada waktu untuk menjawab ya, Pak ya? Betul, masih ada kok, Bu. Apalagi kalian mungkin sekarang lagi SDI, lagi pengetahuan bahan, mungkin masih banyak pertanyaan, boleh di drop di kolom komen. Sambil nunggu ada pertanyaan lagi, mungkin kita mau foto lagi sekali lagi kali ya, untuk dokumentasi. Oh, boleh nih. Ya, boleh. Mungkin boleh nyalain lagi kameranya, kita mau foto lagi. Dan untuk yang mau tanya, mungkin boleh sekarang sambil ketik dulu pertanyaannya. Baik, jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya dan tetap tersenyum. Kita mulai dari slide pertama. Pada peningkatan jumlah peserta ya. Jadi slide-nya jadi semakin banyak. Oke, kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Kita mulai slide kedua. Jangan lupa menghadap kamera. 1, 2, 3. Slide ketiga. Tetap tersenyum, ditahan. 1, 2, 3. Next, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. Lihat menghadap kamera ya. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sheryl.
Oke, sebelum kita masuk kuis nih, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama ini ada dari Lisbeth Lim. Jadi selama HPL-nya masih bagus untuk jangka waktu 4-5 tahun, masih ampuh membunuh virus? Pastikan kali ya, Pak. Masih ya berarti. Saya coba bantu jawab ya. Jadi kan Virutech ini kita kan produk baru. Kok membangun? Yoga lupa di mute. Ya udah. Jadi gini, kalau untuk project yang sudah menggunakan ini sudah terbukti atau belumnya kan kita belum tahu. Kan ini produk baru juga. Jadi kalau kita ngomong jangka 4-5 tahun itu pun masih relatif. Tapi pada dasarnya adalah Virutech ini kandungan yang kita bicara untuk antivirusnya ini, yang tadi kita menghancurkan envelope membran virusnya ini, sudah kita laminate yang jadi satu dengan badan-badannya HPL itu sendiri. Jadi, kalau kita ngomong jangka waktu, selama produk kita ini masih, ya kita bisa bilang tidak rusak lah ya, tidak rusak, itu seumur pemakaian pun itu masih berlaku, jadi masih ampuh juga. Kalau misalkan ditaruh di furniture-nya ternyata tidak, kita bilang tidak bompel, tidak hancur furniture-nya itu sendiri. Kalau furniture itu misalkan kita pakai selama 20 tahun pun ya masih akan ada terus itu sifat antivirus ya. Jadi dia itu selama produk HPL-nya ini, yang Virutech ini tidak hancur atau tidak berubah bentuk. Nah, itu pasti masih bisa. Paling itu yang bisa saya bantu nih mengenai Virutech. Oke, berarti selama nggak berubah bentuk ya masih bisa. Iya, betul. Nah, ini mungkin nyambung ya sama yang tadi soal pemasangan Virutech-nya. Tentu aja para tukang terkadang itu nggak bisa memperhatikan kebersihan sama pemasangan. Lalu kita tahu dari mana performa HPL-nya masih aman. Terus tadi juga sempat di-mention bahwa kalau HPL-nya rusak berarti harus diganti. Kerusakannya itu seperti apa ya, Pak? Nah, kerusakannya diganti ini artinya gini, kalau misalkan HPL-nya itu bompel tadi yang saya contohkan ya, ya kalau udah bompel begitu berarti udah sifat antivirusnya sendiri itu bagian yang di bompelnya itu saja yang hilang, tapi bagian lainnya tetap masih ada. Jadi ya yang seperti sudah dijelaskan, jadi karena dia udah jadi satu sama badannya, kalau itu rusak, ya di titik yang rusak itu yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai antivirusnya. Jadi kalau kita ngomong dari pemasangan tukang nih, kalau pemasangan HPL biasa, misalkan normal-normal aja, cuma kotor, itu nggak masalah, nanti tinggal dibersihkan lagi aja. Tapi kalau sudah bompel atau patah, nah itu bagian yang rusak itu yang sudah tidak berfungsi lagi. Gitu. Oke, berarti udah terjawab semua nih ya pertanyaannya. Banyak banget yang nanya, terima kasih buat nanya. Nggak apa-apa, kalau ada yang masih mau nanya boleh kok. Ya, betul. Kalau mesti ada nanya boleh komen lagi. Terus mau ngingetin lagi buat yang belum follow nih Instagramnya Aika, masih ada kesempatan buat follow dan buat menangin door prize-nya ya Pak. Iya, betul sekali. Dan komen di poster yang acara hari ini. Mungkin ada ini ya, ada kuesioner dan ada pengisian data untuk sertifikat. Mungkin teman-teman boleh sambil diisi juga untuk dapat sertifikatnya dan boleh mengisi kuesionernya. Halo. Sekarang langsung mau masuk ke kuesioner ya Pak. Panton. Halo, ya. Oh, ada yang mau tambahkan, Pak Anton? Saya Anton dari Marga Barata. Halo, selamat siang Bu Eli. Selamat siang Pak Erwin. Siang Pak. Ya, apa kabar? Terima kasih Pak sudah membantu acara ini. Sama, jadi Pak, saya tertarik tadi sama pertanyaan Pak Erwin sama mahasiswa yang lain yang mengenai custom, HPL custom gitu ya Pak ya. Jadi pada prinsipnya HPL itu kan sistem laminasi Pak. Kita bisa laminasinya kain atau paper. Nah sementara memang kita sebenarnya bisa kalau Bapak nyuplai ke kita paper, sudah punya desain yang Bapak desain sendiri, terus kita press ke HPL sebenarnya pada intinya bisa. Tapi kita sementara ini sudah search ke beberapa printing company di Indonesia, belum bisa supply yang untuk lebar 1,2 meter papernya. Dan beberapa kriteria paper yang sudah kita coba pun untuk dari lokal daya serap resinnya masih
tidak sesuai standar yang kita pakai. Kalau nanti next ada company di sini ya, printing company yang mempunyai paper dengan standar yang sama dengan yang kita pakai untuk HPL, sebenarnya itu bisa terjadi Pak, bisnis seperti itu. Nah, sedangkan untuk batik kenapa bisa? Karena memang kalau daya serap resin ke kain itu, daya serap kain terhadap resin itu rata. Jadi mereka bisa kita press ke HPL. Seperti itu Pak. Kecuali Pak Erwin mau ngeprint di atas kain baru kita press, nah itu bisa jadi. Cuman perlu tes terhadap kekuatan tintanya. Kalau tintanya pudar melawan resin, ya mungkin hasilnya jadi agak blur gitu Pak. Tapi kalau tintanya oke terhadap resin kita, hasilnya bisa sesuai dengan desain yang Bapak buat. Nah, terus kemudian juga mengenai Virutech tadi, sebenarnya Virutech itu adalah lembaran khusus, teknologi terbaru dari Jepang, yang kita press di HPL. Nah, yang membunuh atau merusak protein virus itulah lapisan si Virutech ini sendiri. Jadi HPL ini kita tambahkan satu layer khusus tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Kevin ya. Ada satu layer khusus antivirus di situ, di mana kalau ketika virus menempel, dia dalam waktu 4 jam dia akan terdegradasi berkurang ya. Dari jumlah sekian menjadi hampir mencapai 99%. Nah, jadi artinya Virutech ini sebenarnya yang pertama itu sebenarnya bukan mengobati, tapi yang kedua yang pasti itu mengurangi populasi virus. Nah, sehingga kita atau keluarga kita atau orang-orang yang berada di ruangan tersebut merasa lebih nyaman karena virus akan terkontrol menjadi lebih sedikit. Kita tetap menyarankan setelah pakai Virutech tetap harus ada maintenance sih sebenarnya. Kita lap, kita menggunakan air sabun. Nah, karena itu membantu lagi untuk mengurangi lebih banyak lagi virus yang ada di furniture tersebut. Nah, kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Pak, berarti udah banget nih ya, udah dijelasin lebih rinci lagi, lebih detail lagi, berarti semua pertanyaannya udah terjawab ya. Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi kali ya, buat teman-teman mungkin yang mau tanya, masih ada waktu. Kalau udah nggak ada, kita mau lanjut ke quiz dari Aika kali ya Pak? Betul. Pak Yoga, silakan dibantu. Oke, terima kasih untuk para peserta dan saat sudah login, peserta bisa mengisi nama pemain sesuai dengan nama user nama user Zoom dan nama asli untuk sertifikat. Nanti di sini bisa mengisi namanya. Nah, untuk jumlah pesertanya terbatas, makanya siapa cepat dia dapat. Terdapat 5 pertanyaan tentang perusahaan dan produk AIK Indonesia, terutama tentang Virutech ini. Nomor 6, setiap pertanyaan yang dijawab oleh peserta dengan tepat dan cepat akan mendapatkan poin. Nah, pemenang dari AIK Answer ini merupakan peserta yang memperoleh poin tertinggi. Pemenang akan dihubungi oleh admin untuk mengisi data pengiriman hadiah. Nah, ini nih hadiahnya. Pemenang akan memperoleh hadiah sebagai berikut. Pertama, juara 1 Imani AIK Indonesia senilai 200.000, juara 2 Imani AIK Indonesia senilai 150.000, dan ketiga Imani AIK Indonesia senilai 100.000. Nah, ini dia linknya. Linknya bisa diakses di sini. Saya blast ya, siap-siap dipencet. Oke, sudah siap. Kita mulai kuisnya. Siapa saja yang sudah join ya? Ayo, diklik linknya dan semua peserta boleh mengaktifkan mikrofonnya. Kita lihat apakah sudah ada yang join, berapa orang?
Sebentar. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join di link yang saya berikan di kolom chat. Sambil kita refresh lagi, apakah sudah ada 25 peserta yang join? Ayo, sudah ada 3, 4. Jangan lupa untuk memberikan nama lengkap ya, nama aslinya ya. Supaya nanti untuk verifikasi pemenang bisa lebih mudah. Sudah ada 6, 7, 8, 9, 10. Ingat hanya ada 25 pemain saja yang bisa join. Ayo semangat semua. Lumayan nih, Mani Agon loh. 13, 14. Ayo. Pak Erwin Ibu Eli nggak ikutan? Pak Erwin. Oh iya, Pak Erwin katanya mau ikutan loh kemarin. Saya mau ikut tapi udah penuh, Pak. Ya. Sebentar, Pak Yukan. Sayang sekali, kurang cepat berarti. Oke, sudah ada 25 ya pemain ya. Mas, Nanti hadiah khusus buat Bu Eli nanti. Boleh langsung nanti jalur khusus namanya. Oke, siap-siap kita tarik nih ya. Tarik sis, semongko. 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Nah, Wah, ini bener nih. sudah ada Ardianto. Ardianto. Gloria. Wah, Gloria salah. Wah, Hastia memimpin nih. Hastia memimpin dengan poin 1780. Ada yang jawab salah, sayang sekali. Tapi masih bisa menanjak ke 3 besar ya. Yang penting jawabnya dengan cepat dan tepat. Terus, Wah, Albert Nathaniel. Naik terus nih. Cindy Vania masih memimpin di atas. Kayaknya pertanyaannya sulit sekali ya. Ayo, apakah teman-teman? Wah, Albert Nathaniel dapat bonus dia. Tadi. Wah, Leonita Santoso. Wah, Hastia naik Lagi balap lagi. Oh, Albert Nathaniel. Artinya Albert Nathaniel. Jangan deg-degan, jangan fokus, isinya fokus. Ini ada yang masih salah semua ini. Aduh. Sayang sekali kayaknya cepat tapi Grogi jawabnya. grogi. Oke. Lisbeth menempati peringkat pertama ya. Benar semua nih. Tadi. Mantap nih. Mendengarkan dengan baik ya. Oke, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya Oh, ya. tuh Albert juga benar semua tuh Albert ya? Wow, Devin Alexander tiba-tiba menyalip jadi 3 besar dia. Hebat ya. Naik terus tiba. Oh, ada juga yang Martin. Oke, sayang sekali untuk pemenangnya hanya kita 3 orang ya. Tinggal 4 orang lagi yang belum menjawab pertanyaan nomor 5. Oke, Hastia F dan Hastia F sepertinya bingung untuk menjawab pertanyaan terakhir ya. Untuk menyingkat waktu, saya akan akhiri gamenya. Kita lihat juara pertamanya adalah Oh, ini Ibu Lisbeth. Oh, juara selamat Ibu kedua Lisbeth. Nathaniel dan juara ketiga adalah Devin Alexander. Oke, nanti bisa kirimkan nama dan emailnya ke private chat agar saya verifikasi dengan data sertifikat yang dimasukkan. Oke, nah tadi kan
sempat dibilang tuh ya, akan ada door prize untuk 20 orang beruntung yang like, follow, dan komen post IG-nya Aika. Sekarang kita coba undi ya. Masih ada kesempatan tadi yang salah ya. Yang salah bisa menang lagi nih. Yang tadi udah juara 4 kan tanggung banget tuh ya. Sayang banget tuh. Siapa tahu nih di sini dia beruntung nih biar bisa dapat hadiahnya. Oke, kita lihat ada 66 orang yang ikut serta. Kita pick ya. Untuk orang beruntung yang pertama, siap-siap. Kalau namanya dipanggil, komen hadir. Langsung chat ya, langsung ngomong ya. Oke, pertama adalah Natasha Tessa. Apakah orangnya ada? Ayo. Kita hitung 3 kali dipanggil tidak ada hadir. Tidak ada. Dipilih lagi ya. Nggak ada. Ada yang nggak seneng kayaknya. Ada yang nggak ada. Oke, sekali lagi. Lewat, skip. Angus. Apakah Natasha Tessa ada? Skip. Natasha Tessa. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke, sayang sekali. Tidak mundur. Kita tik lagi. Orang pertama ya. Lagi. Siap ya di catat pemenangnya. Langsung ngomong ya. Oke, siapa yang mendapatkan hadiah pertama ini? Sama sih dia lagi. Kayaknya ada ada yang kayaknya dia komennya berkali-kali ya, makanya dia bisa dapat lagi. Coba kita lihat lagi. Kayaknya sekongkol sama yoga deh ya. Aduh. Ini dia. Panggilan pertama. Ulangi. Panggilan pertama. Ayo chat. Oh, hadir. Mana yang ini? Oh, dia tahu nih. Ada nih. Oh, Ngomong dulu dong. Ngomong dulu dong, nyalain mic-nya dong. Jangan nih, mute. Aduh. Waduh. Oke ya. Halo. Hadir ya. Halo. Oke, hadir. Halo. Berarti masih ada tenang, masih ada 19 orang lagi. Iya. Lihat ya. Kalau tadi Natasha itu dipanggil lagi, dia lagi beruntung banget hari ini berarti. Ine Kereta. Panggilan pertama. Ayo Ine Kereta. Panggilan kedua. Skip kan nih? Hadir tuh. Skip katanya. Hadir. Coba Chat dong. Biar ada di chat. Ayo di chat juga. Apa? Di Di chat juga yuk. chatnya everyone. Jangan private. Verifikasi. Ibu Ine Kereta. Ada nih orangnya nih. Wah, ntar di skip nih. Jangan tadi temennya nih. Tadi yang ngomong bukan dia, jangan. Tulis. Oh, Nggak bisa nulis. mungkin lagi error kali HP-nya. Oke ya. Oh, udah hadir. Nah, sambil nunggu siapa nih namanya Ine Kereta apa namanya tulis, jangan lupa nanti kalau sudah terima hadiahnya diupload di Instastory kalian ya dan tag aika.id. Kita pick hadiah. Ini sepertinya yang Ine Kereta ada kendala di penulisan, tapi nggak apa-apa, dia udah klaim dengan cara Itu ada tuh. hadir. Oh, tuh ada tuh. Hadir. Oh, dia. Siap. Berarti tinggal 18 lagi. Kita lihat ya. Siap. Pokoknya udah menang nggak? Yang menang tadi di quiz nggak bisa dapat. Oke nih, kita dapat namanya Desi Sa4. PS4. Panggilan pertama. Desi Hadir, PS4. Hadir. Di chat juga dong. Di chat juga dong. Ini kenapa itu ya? Komen. Aduh, paniknya komen jadi bingung ini, gak apa-apa. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Sudah ada 3. Kita lihat pemenang keempat yang mendapatkan door prize menariknya. Ren __Irene.
Panggilan pertama. Dia nge-tag juga nih teman-temannya nih. Oh, cakep. Ayo, apakah Hadir. Oh, hadir. Udah ada nih, udah ada. Sah ya. Sah. Kita lihat Satu lagi. ambil. Kok cowok? Paramita.sita. Ayo, apakah orangnya ada? Panggilan pertama. Hadir. Wah, kayak udah dapat hadiah harusnya senang. Sebentar, sorry nih Kak. Sebentar, sorry. Mana? Iya, udah disetting. Agak benar ini. Mungkin yang cowoknya belum komen nih kayaknya. Oh, mungkin gitu ya. Oh, iya ya. Udah dapet nih. Aduh, sayang banget. Masih coba nih, biar adil saya refresh lagi nih ya. Yang belum komen, saranin komen sekarang dan jangan lupa follow supaya namanya kepanggil. Lumayan loh. Gue jadi nggak main lagi Hadiahnya apa sih? Orang ini. Biar makin semangat nih. Yang dulu. Rahasia ya berarti. Rahasia. Biar surprise. Oke nih, udah ada pertambahan nih, 4 komentar nih ya. Siapa tahu 4 orang yang tadi komen dapat ya. Coba. Kita panggil siapa hadiah yang ke-6, orang ke-6. Ada Tasya Valeska _Velasca. Oke, cewek lagi. Oh, Hadir. Waduh. Pak Erwin, saya mau tanya ini di Maranatha apakah mahasiswi semua Pak Erwin? Enggak, Pak, sebenarnya. Ini mahasiswanya di mana ya Pak Erwin? Yoga pilih deh nih. Yoga jadi pilih dong. Aduh. Kasih nih cowok. Saya bisa kenalin di report deh kalau cewek semua yang menang. Aduh, kita tadi sah ya untuk Tasya Velaska. Selanjutnya adalah 8 ya. Oke. Ke-7. Angel Estefani. Aduh, namanya susah sekali ini. Apakah ada orangnya? Nih. Yang pertama. Wih, cowok cewek semua yang menang ya. Coba saya refresh lagi. Ini ada nggak ya orangnya? Ada. Oh, ada. Selamat. Kita cari yang ke-8. Oh, nih ada nih. Ini kayaknya yang cowok-cowok tertarik nih, makanya nambah nih orangnya nih. Coba ini harusnya cowok menang nih, coba ya. Coba. Masih cewek, Astines nih. Panggilan pertama, apakah ada orangnya? Wah, hadir. Oke, sekarang ke pemenang ke-9. Saya komen barangkali dapet. Boleh komen loh. Saya tungguin deh. Komen deh. Ayo nih. Ada lagi kan yang mau komen nih? Ini antara wanita semua ini. Kalau orang Aika boleh main nggak? Nggak boleh. Orang Aika nggak boleh. Ayo. Masih 87, saya tik lagi. Menang ke-9 ya? Ya. Kayaknya sengaja deh Yoga nyimpen semua ya. Sengaja tuh. Kayak semua. Ini emang kayaknya udah ada pengaturan ya kali ya. Aduh. Panggilan pertama. Ada lah Imelda nih. Imelda Tanuwijaya. Panggilan pertama Ibu Imelda. Ini Yoga modus ya? Kok Henry yang komen? Kok jangan Henry sih? Henry. Imelda. Salah orang, Pak. Atau Imelda lagi bareng Henry? Gimana? Ayo. Imelda apakah lagi berdua deh kayaknya. Henry yang jawabnya. Lagi berdua jangan ini. Iya, makanya. Jaga jarak ya tolong ya. Disahin gak nih? Teman-teman semua disahin gak nih? Ikhlas gak nih? Kalau Imelda dimenangin. Gimana? Panitia sah nggak nih? Sepertinya tidak sah ya. Nggak sah ya. Berarti saya hapus ya namanya ya. Oke. Masih yang ke-9. Ngomong-ngomong ada yang komen lagi nggak nih biar saya refresh nih? Akhirnya Marvin IGN 96. Hadir, Pak. Hadir. Itu hadiahnya sama kayak yang door prize list battery. Hadiah ini. Rahasia dong. Rahasia. Terbaru sekali. Door prize nanti. Oke, ini sah ya orangnya ya. Sah ya. Cek dulu dong.
Oke, mantap. Kita refresh lagi. Siapa tahu ada. Oh, nambah nih 96 nih. Oh, trigger semua ya. Harusnya Jawa lagi nih. Siapakah yang dapat? Livia JP. Livia JP. Yang pertama. Hadir ya. Oh ya, tolong chat juga dong. Tolong di chat juga ya. Oh ya udah tuh, ya. Oke. Oke, hadir. Masih 96. Kita lihat lagi. Batutuh underscore siapa nih Batutuh? Panggilan pertama untuk Ayo, Batutuh. semakin berinovasi Aika, api. Wah, mantap. Ayo, apakah hadir orangnya? Hadir, Pak. Hadir? Wih, mantap. Komen di juga dong. komen ya. Cowok sih harusnya sih. Udah belum komen ya, ini gimana nih? Panitia lanjut atau di komen dong. Akun tugas bersama. Oke. Ya, berarti hadiahnya dibagi-bagi tuh kayaknya. Kayak Mas Kevin juga akunnya banyak ya. Waduh. Dia akun buat stalking itu. Oke, selanjutnya Graciela Dita 17. Panggilan pertama. Oh, ada. Hadir. Langsung dia ya. Oke. Selanjutnya ke 13. Yuda Astika 21 itu cowok nih. Hadir. Oke, di chat dulu ya. Nah, sambil kita ambil juara door prize ke-14. Jangan lupa kalau sudah terima hadiahnya di upload di story-nya dan tag Aika. Dia ke-15, orang ke-15 yang beruntung adalah Mikel underscore Magi. Ibu Michela. Panggilan pertama Ibu Michela. Ayo, apakah ada orangnya? Kedua untuk Ibu Michela. Oh, hadir. Oh, ada nih, hadir. Oke, saya refresh lagi. Siapa tahu ada yang join lagi. Oh, ada yang join nih. Hadiah keberapa? Lupa dia. Panitia? Saking banyaknya saya sampai lupa semua. Ke-15 nih ya. 15. Saking banyaknya sampai lupa saya. Ke-15 siapakah? Narda. Panggilan pertama untuk Ibu Narda. Hadir, Pak. Oh, mantap. Hadir. Siap. Langsung siap. Tolong dicat juga dong. Ibu Narda. Ibu Narda. Oke, ke-16. Rudi Kurniawan 98. Panggilan pertama untuk Pak Rudi Kurniawan. Di mana di? Hah? Ngomong apa tuh? Temannya kayaknya dia manggil. Rudi. Ya udah kita tunggu. Oke. Kita tunggu. Oh, hadir. Oh, hadir. Oke. Ke-17 ya, saya refresh lagi. Siapa tahu ada yang pengen mencoba nasibnya di sini. Naik tuh komennya. Ke-16. 17. Daniel DK07. Oke, panggilan pertama untuk Pak Daniel DK07. Mantap banget katanya. Oh, hadir langsung. Ternyata masih banyak yang ini ya. Gak ada yang Nah, di-skip gini dong, ya. cowok kan. Imbang nih berarti. Coba lagi ya. Yang ke-18. Ada Parama.Sita. Oke, Pak. Api-api tepuk tangan komentarnya. Panggilan pertama. Ada nggak orangnya nih? Udah tadi, Pak. Tadi udah. Udah ya? Dapat Wah. Oh iya, ada nih dia. Thank you, jujur loh. Wah. Buat saya berarti ya, Pak. Berarti masih ke 18 ya? Ini dapatnya 2 kali atau gimana nih ceritanya? Enggak. Oh. Saking randomnya, jangan-jangan namanya bagus nih, makanya nilainya bagus dan muncul terus. Bisa aja. Wah, Tasa Velaska udah ya. Coba kita refresh lagi supaya nggak sama. Ada nambah 1.
JZ underscore. Jazz. Panggilan pertama untuk Ibu Jess. Ada. Jesslyn. Ada. Oh, Jesslyn. Oke. Saya refresh lagi. 19 ya. Dua lagi ya berarti. Ananda Natali. Panggilan pertama untuk Ibu Ananda Hadir. Natali. Oh, hadir. Chat juga ya Ananda. Oke, orang ke-20 nih. Orang terakhir nih ya. Oh, belum chat, sabar. Oh, belum di chat. Kita tunggu Nanda ya. Belum di chat ya. Ayo Bu Nanda di chat dulu. Oke. Tadi ya. Terakhir nih ya. Terakhir ya. Terakhir, ini pencet sekarang atau nanti? Siapa nih orang beruntung terakhir nih di sore hari ini? Kita cari. Orang ke-20 adalah Ibu Eli. Denatal 12. Bukan kayaknya. Bukan Eli ini. Eli yang lain. Tadi ada juga. Bukan Pak, bukan. Oh, bukan. Mahasiswa Pak. Ibu langsung nanti. Ibu langsung. Ibu hadiahnya nanti dari Panton. Langsung dari Panton hadiahnya. Gak usah ikut kuis gini lah Bu. Ayo, apakah pemenang atas sama Eli Denatal ada di sini? Panggilan. Ini biasanya yang terakhir orang-orang pada suka balik kelas nih. Skip gitu. Oke, panggilan kedua Ibu Eli Denatal 12. Apa di skip aja nih? Udah nggak ada suaranya soalnya nih dia. Tunggu sekali lagi. Eli Denatal. Coba panggilan ketiga. Ketiga untuk Ibu Eli Denatal 12. Ada kendala ngetik lagi. Tapi dia nggak ngomong soalnya, makanya nggak ditahan. Udah skip aja ya. Wah, sayang sekali. 3. Oke, kita skip. Aduh, sayang sekali. Hadiah ke-20 untuk orang yang beruntung adalah Kelvin Nathanael. Bukan Kevin ya, Kelvin. Panggilan pertama, ayo Kelvin. Cowok nih. Ayo, panggilan pertama. Wah, nggak ada suaranya. Ada suaranya. Panggilan kedua untuk Pak Kelvin. Oh, Delvin Alexander tadi dia juara ini. Yang Delvin dia juara 3. Makanya dia nggak klaim. Wah, jujur juga dia. Thank you loh ini Delvin Alexander. Berarti ada 2 lagi ya? Enggak, dia emang tadi di skip. Di skip. Nah, ini yang untuk orang nomor 20 atas nama Kelvin Nathanael, apakah ada? Oh, ada. Kok setan? Siapa yang setan? Wah, ini dikasih aja nggak nih? Ya, salah dia. Oh, pencet nih kayaknya dikasih nih. Gimana nih? Pak Erwin gimana nih Pak Erwin? Pak Erwin gimana? Skip. Gimana Pak Erwin? Boleh nggak? Udah kepilih. Kasih ya. Langsung dicengin loh. Siap loh. Oh, dicengin loh. Aduh, sama Kevin juga jangan. Ini live di YouTube-nya Aika loh, hati-hati. Oh, ini live YouTube ya? Online live YouTube ini, hati-hati. Oke ya. Berarti ini pemenangnya. Jangan lupa saya infokan lagi untuk pemenang. Silakan DM ke Instagram Aika, berikan nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi agar pengiriman hadiah bisa kami konfirmasikan. Nah, setelah hadiah diterima, jangan lupa di-upload di sosial media kalian dan tag sosial media Aika di @aika.id. Foto yang lucu-lucu juga boleh. Nah, jangan lupa ya, itu hadiahnya fotonya terserah kalian untuk uploadnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis ini.
Yang bagi yang belum beruntung, jangan lupa ikutin terus acara kita supaya siapa tahu di acara selanjutnya kalian yang beruntung. Saya kembalikan ke Ibu Seril. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak buat Pak Kevin, Pak Albert, Pak Yoga, Pak Kendi, makasih. Makasih. Terima kasih, Bu. Mungkin buat Pak Kelvin, hati-hati nanti di depannya kalau webinar lagi. Pasti buat keseruannya ya sore ini kita dapat hadiah, bisa seru-seruan bareng. Terus kita apresiasi nih ada sertifikat dari Maranatha dan dari Rerum. Ya. Terima kasih. Wah, cakep bro. Wah, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya. Aika. Lanjut Pak itu. Oh, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Pak. Pasti dong. Siap. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih Bu Eli. Terima kasih, Bu Eli. Terima kasih Bu Eli, Pak Erwin, Bu Ceril. Pak semuanya, terima kasih. Nanti kita ketemu di acara berikutnya lagi. Cari dulu yang Kevin yang mana? Close nih, masih bisa cari-cari nih ya. Mungkin Pak Kevin mau ngomong kali. Mungkin pas bisa kasih klarifikasi ya. Kayaknya nyalakan video dan klarifikasi dulu ya. Boleh tuh. Jadi acaranya. Pengen Kevin jangan live dulu deh itu. Soalnya nanti ini mau katanya Pak Erwin mau diberikan ke ini Kemendikbud loh. Maaf. Gimana Pak Kelvin, silahkan. Ayo ditunggu klarifikasinya. Ya, biar semua denger nih. Fair nih jadinya. Apa terus ditanya sama temen, katanya Iya? ketikan. Kayaknya teman saya bercanda. Santai-santai, tegang banget loh dari suaranya loh. Ya, santai-santai bercanda. Santai-santai. Apa-apa. Asik-asik aja kok, Bapak. Lucu Kevin. Biar nggak ngantuk. Oke, saya juga akan berikan polling untuk acara ini. Tolong diisi agar kami bisa mereview sekali lagi acara yang kami buat. Bisa langsung klik aja tentang acara ini, apakah acara ini terorganisir dengan baik, terus materi yang dibawakan cukup informatif, dan mengenai durasinya. Terima kasih. Saya ucapkan. Alhamdulillah, saya tunggu. Mungkin ada tambahan dari Pak Erwin atau Bu Seril. Atau Ibu Eli. Atau dari Ibu Eril untuk pesan-pesan acara ini. Bu Eli mungkin mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih aja Pak, kami sudah belajar, juga mahasiswa dan juga fun ya, mahasiswa bisa ikut. Berkat Mas Kelvin ini harusnya saya tag tadi di Instagramnya. Ya, itulah kelebihan jempol kita sekarang ini ya. Hati-hati banget ya. Itu pelajaran yang nggak akan terlupakan. Siaran ulangnya bisa disaksikan di YouTube Aika ya, Bu. Mungkin buat kenang-kenangannya Mas Kelvin nanti. Jadi teman lagi ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak untuk semuanya. Kita bisa mungkin ada acara-acara selanjutnya yang lebih menarik lagi yang bisa kita kerjakan bersama ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai berjumpa lagi. Dadah.